akan terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin ya. Saudara sehat di sini? Amin. Saudara ada di sini karena saudara dikasih Tuhan, betul. Kasih Tuhan gak terbatas loh buat kita, ya saudara. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi untuk kita. Kita boleh bangun pagi melihat matahari yang terbit, wah senangnya setengah mati ya saudara. Saya waktu diajak anak saya ke kutub utara itu saya bangun tidur udah salju, rasanya kepingin ada matahari ya saudara, karena ingin menghangatkan tubuh. Kita bersyukur kita ada di negara ini. Kita boleh melihat matahari setiap paginya. Amin saudara. Amin. Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap hati kita. Ya, itu ada di kitab mana saudara? Yang tahu? Yang pagi tolong jangan jawab ya. Yang pagi tolong jangan jawab. Ada yang tahu? Bisa, ayo bisa. Kakak serial. Oke, gak ada yang bisa, sore juga gak ada yang bisa. Oke, ayo ambilkan. Kita baca bersama-sama di sini saudara ya. Markus 12 ayat 30. 1, 2, 3. Kok nggak ada suara ini? Belum makan ini berarti ya. Kita ulangi sekarang. Oh belum memang ya. Oh iya. Nanti Pak pulang dikasih kok. Dikasih beras ya. Makan beras ya. 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kenapa ini lebih lengkap? Amin. Kenapa ini lebih lengkap? Karena manusia diberikan akal budi saudara, supaya bisa memuliakan Tuhan. Ya, anjing tidak dikasih akal budi, ya, dia tidak bisa memuliakan Tuhan. Ya, orang gila, maaf ya, dia pun tidak bisa memuliakan Tuhan karena tidak akal budinya nggak benar. Karena itu kita diberikan akal budi oleh Tuhan. Bahkan dengan kekuatan kita, jangan waktu sakit saudara baru, oh tidak, aku sembuh ya, aku mau ke gereja, aku mau rajin melayani Tuhan, aku mau setia sama Tuhan. Kalau sudah disembuhkan, betul nggak saudara? Manusia itu mengasihi Tuhan kalau ada syaratnya, betul nggak saudara? Aku kalau diberi sepeda motor aku ke gereja. Aku kalau suruh jalan kaki males, seperti itu ya saudara ya. Manusia itu selalu seperti itu saudara, tidak mau mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Jadi jangan sampai kita mengasihi Tuhan dengan syarat saudara ya. Karena Tuhan mengasihi kita itu tanpa batas. Betul nggak saudara? Tuhan mengasihi kita itu tanpa batas. Kasih Tuhan itu setiap saat, saudara berteriak minta tolong, Tuhan langsung jawab. Betul nggak? Itu kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan saudara belum berkata-kata, saudara cuma berpikiran aja, itu saudara Tuhan sudah sediakan buat saudara loh saudara. Betul ya, Bu Titi ini sering mengalami ya, dia sering mengalami FA, nggak ada uang, pas FA di rumahnya uang disediakan oleh Tuhan. Loh, itu nggak luar biasa nggak saudara? Itu hal yang luar biasa, nggak usah takut saudara ya, karena kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Amin saudara. Pelangi itu indah nggak saudara? Indah, tapi kasih Tuhan lebih indah dari pelangi dan tak pernah habis. Kalau pelangi cuma dilihat berapa detik hilang ya saudara, tapi kasih Tuhan itu setiap saat, setiap detik itu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena itu sore hari ini kita mau berkata, kita mau mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Yesus, katakan jika engkau mencintai Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh. Pujian ini membawa kita ke dalam penyembahan. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Ku cinta. Yesus,
aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, aku kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Yesus, Kau mencintai Tuhan. aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, aku kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, aku kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, aku kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Yang patut disembah. Yesus, aku kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Karena Engkau yang patut kami sembah, Yesus. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan
setiap hari, sepanjang hari Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Kami lebih dalam menyembah Engkau, mencintai Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap pikiran kami, segenap kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa harapan di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Kau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terpuji nama Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi katakan bersama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Dengan cuma percaya katakan, Kau setia Tuhan, rencana-Mu ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biar Bapak Ibu cuma mengangkat pujian dari Allah dengan segenap hati. Kasih Tuhan tetap sama. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikitpun.
Lebih dalam lagi dan katakan sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini kami tetap melihat kebaikan-Mu Tuhan sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Lebih lagi katakan sampai detik ini ku melihat, kami melihat syukur-Mu. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku katakan sampai selamanya, sampai selamanya Tuhan satu-satunya pengharapan. Lebih lagi katakan sampai detik ini kami melihat
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap lebih lagi muji Tuhan, katakan. Yang siap muji Tuhan, katakan. Boleh lihat kanan kiri, sudah bersuka cita dalam Tuhan belum? Sudah bersuka cita dalam Tuhan? Senyumnya ada Bapak Ibu. Haleluya. Di dalam Tuhan menemukan sukacita. Bersuka cita sebab kita dipilih Tuhan kita. Haleluya.
Bapak Ibu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman, kita akan melakukan persembahan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih sebab Engkau sudah ada memilih kami, memenuhi hadirat dalam percayaan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik Tuhan. Dalam setiap pemberian kami bisa menjadi berkat bagi semua orang yang memuliakan nama-Mu di surga. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya, dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tahu, janji-Mu kan digenapi pada waktumu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada rasa bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Dan Bapak Ibu yang nyanyikan pujian dari Allah. Sekali lagi kita nyanyi
Terima kasih gembala yang baik buat kesempatan sore hari ini. Kami masih diizinkan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu yang luar biasa. Saat ini Bapak, kami mau duduk diam untuk belajar, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sebelum kami belajar, urapi kami semua Bapak. Berikan kami hikmat dan pengertian, supaya keadaan kami nanti saat pulang tidak sama seperti saat kami datang. Yang datang dengan kelemahan pulang boleh mendapatkan kekuatan. Yang datang dengan sakit penyakit pulang boleh mendapatkan kesembuhan. Yang datang dengan beban berat pulang boleh mendapatkan kelegaan. Terima kasih Bapak yang baik. Berfirmanlah, kami siap belajar, kami siap mendengar, tetapi kami siap melakukan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Berapa lama enggak kesini ya? Kok kangen ya kayaknya ya? Terima kasih untuk tim musik pujian ya. Anda membantu tugas pengkhotbah. Pujiannya menyala-nyala rohnya. Anda sudah dibawa dalam atmosfer roh, sehingga waktu mendengar firman Allah itu pengkhotbahnya nggak repot. Kan sudah sering mendengar firman Allah ya? Sering ya? Sering ya? Perlu lama-lama enggak? Perlu? Enggak ya? Kenapa kok enggak? Kalau versi pengkhotbah, karena lama dan singkat atau sebentar, PK-nya sama. Versi pengkhotbah, enggak tahu versi jemaat ya. Dalam hidup ini kita masing-masing biasanya itu punya prinsip. Ada orang punya prinsip. Saya punya karyawan satu, orang Jawa Tengah, orang Solo. Prinsipnya itu kalau saya tanya selalu bilang, Pak, alon-alon asal kelakon. Ya syukur, orang Solo. Ikut saya baru 42 tahun. Jadi mulai tahun 82 kerja di saya sampai sekarang. Sekarang dia jadi kepala gudang. Tak tanyai, tak sat itu. Enggak Pak, prinsipku itu alon-alon asal kelakon. Ada lagi, saya punya OB. OB ini ya orang desa. Kalau saya suruh agak cepat itu, dia bilang, saya punya prinsip Pak. Apa prinsipmu? Gremet sing penting. Waduh, dua karyawan kaya ngene iki piye ya? Ya untungnya punya karyawan 200 sing dua mek ngene, sing lainnya sat-sat semua. Situke alon-alon asal kelakon, situke gremet pokoknya selamat. Lah, sekarang sore hari ini kita mau belajar satu prinsip. Kalau dicatat gampangannya prinsipnya ini sangat gampang diingat. Prinsip 3M. Apa itu? Prinsip apa? 3M. Ayo kita langsung mulai saja. M yang pertama. Tolong dibuka Alkitabnya dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Sudah ketemu? Oh, tidak ditampilkan ya. Oke. Saya minta tolong partisipasinya untuk membaca bersama-sama pada hitungannya ketiga. 1, 2, 3. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Amin. Mantap. Kalau iso kompak gini rahasianya apa ya? Jangan-jangan nggak nasi tuh, kerutu barang ya? Enggak ya? Lo ya kompak ya? Kalau jemaat yang saya gembalakan di Lamongan itu senangannya balapan. Tapi saya di sini tak lihat, waduh kompaknya luar biasa. Ini saya harus tanya kiatnya, rahasianya ini. Lo iya. Barangkali di sini makannya bukan cukup nasi tapi campur kerutu gitu ya mungkin ya. Kok kompak gitu? Ini tidak tahu apa didikannya ibu gembalanya atau gimana ini? Kok luar biasa ini? Ibu gembalamu itu kayak aneh ngono tapi wah wis luar biasa itu. Lihat teman.
Di luar sana jadi bahan pembicaraan itu. Iki rasane ngene ngelem Bu Gembalane, saya yakin gak suwe diundang khotbah maneh. Iya, diundang khotbah maneh. Tapi nggak sampai, wah Bu Gembalamu itu pelit ngene. Wis aja arep. Mbok sampai 2030 gak kira diundang. M yang pertama, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. M yang pertama, memiliki. Apa itu? Memiliki. Kalau Anda membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 12, jangan diartikan dalam kata-kata huruf. Wah, barang siapa memiliki anak. Kalau saya belum punya anak, berarti tidak hidup. Bukan. Anak di sini adalah huruf A-nya huruf besar. Anaknya. Jadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi M yang pertama kita harus memiliki Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tanya, kalau saudara dengar kata-kata memiliki, dalam pikiranmu itu apa yang timbul? Memiliki. Anda memiliki. Yang timbul dalam pikiran itu apa? Apa itu? Hah? Ada kewajiban, ya. Yang lain? Biasanya kalau ditanya memiliki, mendengar kata-kata memiliki, seseorang itu pasti berpikir, oh memiliki rumah, oh memiliki mobil, oh memiliki tabungan atau mungkin deposito. Biasanya seperti itu. Betul enggak? Biasanya seperti itu. Tetapi prinsip M yang pertama ini memiliki Tuhan Yesus Kristus. Sering orang ini, ya tidak tahu ya, masing-masing punya prinsip. Dia dengan gagah perkasa bilang, rumah ini milikku, mobil ini milikku, tabungan atau deposito milikku. Saya mau katakan, itu semua cuma titipan, hanya pinjaman. Sekarang saya tanya lagi, tubuh kita ini milik siapa? Tubuh ini milik kita sendiri ya? Sing teman. Milik siapa? Tuhan. Kalau diminta dikasih no enggak? Dikasih no. Terus kamu manggon dendi. Banyak orang-orang bilang tubuhnya milik saya sendiri, Pak. Saya mau bilang, kalau tubuh itu milikmu, saat tubuh dikasih tahu, tubuh, jangan tua, nurut apa enggak? Tubuh, jangan sakit, nurut apa enggak? Karena tubuh ini bukan milik kita, itu cuma dipinjami. Kalau saudara merasa tubuh ini adalah milikmu, maka suatu saat nanti tubuh ini diminta kembali oleh yang menciptakan kembali ke tanah, saudara akan menderita. Jadi yang pertama, milikilah jelasannya satu, Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang-orang, termasuk orang percaya, membanggakan, oh rumahku megah, mobilku mewah, depositoku berlimpah-limpah. Itu banyak saya dengar. Tapi di sini nggak ada. Amin. Sama? Loh, masuk sama? Ya Re, sama Re. Enggak loh. Oh, nasi mani ngomongin sama ya. Wah, ini rencana jelas minggu ngarep gak lagi pada mana nih gini. Pasti disuruh di luar ini ya. Saya dulu sama seperti itu pikirannya. Saya tidak malu ngakui. Saya dulu lahir dari keluarga yang ya bisa dikata pas-pasan, tidak punya. 7 saudara. Papa saya kerja hanya sebagai juru tulis sebuah toko di Jalan Songo Yudan. Mama saya buka toko rokok kecil-kecilan di Lamongan. Dan saya tahu karena papa cerita, setiap gajian tanggal 1, tanggal 15 itu sudah habis. Bayangkan, miara anak 7, sekolah semua. Saya sebagai anak laki-laki yang besar, begitu tahu keadaan, saya bilang, Pak, Ma, saya tak berhenti sekolah. Lo mau apa? Mau kerja. Karena apa? Saya lihat teman-teman sekaya yang anaknya orang kaya-kaya itu datang SMA sudah nggak mobil sendiri. Ada yang diantar sopirnya,
ada yang bawa sepeda motor. Saya satu kelas 42 orang, berempat itu naiknya cuma sepeda panjang. Dari situ saya paham, ada jarak yang sangat jauh. Makanya saya berpikir, saya harus berhenti sekolah. Saya ditanya, mau apa kamu? Mau kerja. Loh, lah sekolah belum tutup. Waktu itu masih SMA kelas 1, bulan 6 saya minta keluar sekolah, nggak boleh. Tikar dulu 1 bulan. Saya udah nggak niat sekolah, jadi bulan 7 itu saya udah nggak ogah-ogahan lah sekolahnya. Akhirnya saya bilang sekali keluar. Akhirnya diizinkan, saya kerja. Waktu saya ingat hari terakhir saya masuk sekolah itu saya bilang ke teman-teman saya, suatu saat nanti kita ketemu dalam reuni. Ini yang sing tak jak ngomong sing ana wong sugi-sugi, bukan sing padha kirene tadi, bukan. Tak bilangi, suatu saat kita ketemu reuni. Oh iya, tak tunggu, dia bilang gitu. Saya langsung observasi mau kerja apa, karena saya punya pikiran kalau saya benar-benar mau kerja, saya berdoa dan berusaha, Tuhan pasti memberkati saya. Saya punya pikiran seperti ini. Mau sore SMA celonan dowo sepeda pancar. Kalau SMP celonan pendek, saya nggak gengsi. Tapi SMA itu kan seorang pria itu kan harga dirinya kan tinggi, ya toh? Gengsinya tinggi. Saya bilang nanti suatu saat kita reuni ketemu, saya harus jadi jutawan seperti papamu, saya bilang gitu. Saya mulai kerja, saya buka toko bahan bangunan. Saya punya prinsip seperti ini. Kalau saya kerja keras, berdoa, minta pada Tuhan, saya pasti diberkati. Dan saya tidak muluk-muluk. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya pengen punya uang 100 juta. Saya pikir dengan punya 100 juta itu kan saya sudah disebut jutawan. Seiring waktu saya bekerja, Tuhan memberkati saya. Punya 100 juta. Tapi setelah saya punya, apa yang terjadi? Saya berpikir, wah keliru. Keliru, 1 juta keliru. Saya rubah, Tuhan saya minta 100 miliar. Supaya apa? Disebut miliarder, bukan jutawan lagi. Kerja lagi keras. Dan puji Tuhan, diberkati. Sekian waktu lamanya, tahu-tahu punya 100 miliar. Ada yang mau utang enggak? Mau? Bunganya cuma 6% ya bunganya? Ini pendeta yang keren-keren tender ya. Begitu punya 100 miliar, saya berubah pikiran lagi. Keliru aku. Cuma miliarder, ternyata masih ada yang namanya milioner. Artinya apa? Saya harus punya 1 triliun. Saya kerja keras lagi. Nah, suatu hari itu hari Minggu, habis ibadah, tiba-tiba saya tidak bisa buang air besar. Memang saya waktu itu punya penyakit ambeien, tapi saya pikir ya biasalah, karena mungkin banyak makan sambal, katanya orang sering kalau beol itu ngeden, punya ambeien. Minggu tidak bisa buang air besar. Saya paksa, suwakin tidak keluar-keluar. Senin pagi, yang belakang mapet, yang depan melok-melok. Tidak bisa buang air kecil. Saudara bisa bayangkan, ya toh? Ternyata orang-orang bilang, Pak, golek sing mau dimasuk ke mulut si angel, Pak. Saya bilang gampang. Sing lebih angel itu buang nih. Loh iya toh? Mapet. Waduh, saya sambat tak karu-karuan. Lalu istri saya bilang, sorry ke dokter. Kita ke dokter di rumah sakit NH Surabaya, ketemu dokter ambeien. Setelah diperiksa dan lain-lain, waduh Pak, ini sudah berat, sudah buntoni, Bapak harus operasi. Terus saya tanya, loh, terus kaitannya apa dengan yang depan ini? Yang depan kok juga ikut mampet? Ya, kadang-kadang sarafnya itu berkaitan. Apalagi kalau yang Bapak ngedenya sakit, yang depan pun solider, tidak mau keluar. Saya disarankan Bapak ke urologi aja. Jadi dari dokter ambeien pindah ke dokter urologi di rumah sakit yang sama. Di urologi, di tes macam-macam, dokternya bilang, Pak, prostat Bapak membesar. Oh ya, terus gimana dok? Harus operasi. Saya pikir, waduh, belakang operasi, muka operasi.
Saya bilang, Dok, saya minta waktu ya, saya tak pulang berunding dengan istri. Senin malam kita pulang. Rumah saya kebetulan tidak jauh dari rumah sakit National Hospital. Di situ kami rundingan. Istri saya ngasih saran yang bagus. Operasi tinggal satu saja. Memang saya ikut asuransi, semua ditanggung asuransi. Istri saya bilang, satu-satu aja biar gak soro. Sing belakang dulu, nanti kita sembuh sing depan. Tapi saya ngotot. Wes menisan loro nih wes, daripada bolak balik ya toh. Istri saya udah ngiling lagi, lu kuat tak? Saya dasarnya ini mulai kecil tuh mandiri, sudah dididik orang tua dan saya merasa saya ini amat sangat bisa tahan sakit. Akhirnya Selasa sore kembali ke rumah sakit lagi, ke dokter lagi. Saya bilang, Dok, ya wis operasi. Langsung dikasih pengantar opname. Rebo disuruh puasa. Saya bilang gak usah disuruh. Saya dari Selasa ini tidak mau makan, tidak mau minum. Karena apa? Bisa masuk, tidak bisa keluar. Waduh, perut ini namanya berdedek ya. You know berdedek? Jadi benar-benar menderita. Begitu masuk, Rebo suruh puasa, Kamis pagi jam 8 dibawa ke ruang operasi. Dioperasi ambeyennya dulu. Setelah itu baru dikerok prostatnya. Kira-kira jam 12 siang saya sadar dari pengaruh obat bius. Saya berada di ruang pemulihan, saya ditanya suster, gimana Pak? Berkunang-kunang, mual, pusing? Oh enggak harus. Saya sadar sepenuh-penuhnya. Ditanyai macam-macam, tanggal lahir, kota, nama istri, nama anak saya dengan lancar bisa. Artinya sudah pulih. Pengaruh obat biusnya hilang, dibawa kembali ke kamar. Nah, di kamar ini saudara saya baru tahu. Kenapa? Susternya bilang, Pak, jangan bergerak-gerak ya. Tangan kanan ada infus selang, tangan kiri juga ada infus selang. Di depan dipasang kateter, terus ada kantong untuk nampani air seni. Jadi saudara bisa bayangkan, kanan kiri kayak soba, tidur ada selang. Kamis itu saya bilang, wis biasa. Jumat mulai gitu, coba kecokot belakangnya. Maaf ya, mau buang angin loh, tidak bisa. Ternyata saya tanya sus, ini kenapa sus? Loh tidak bisa Pak, memang ditempeli plaster rapat supaya tidak infeksi. Oh gitu ya. Jadi saya tidak mau makan sama sekali. Hanya cairan-cairan aja. Satu hari itu saya ingat saya pernah diganti 10 botol. Yang sini plastik, yang sini botol beling. Saya tidak tahu apa namanya. Jumatnya itu, waduh sudah menderita banget. Sabtunya tambah nemen. Coba cekot tak karuan. Saya baru eling. Waduh bener bojoku. Mestinya situ aja, gak lur karo. Tapi wis kadung ya toh. Belakang cekot-cekot, yang depan cenut-cenut. Waduh wis jangkep wis minggu. Wah wis gak tahan betul. Padahal saya ingat, saya dulu pernah khotbah di salah satu gereja di Sidoarjo. Bu gembalanya ini jadi perawat di NH. Saya sempat diomongi, Pak Edi tolong ya, khotbah saya buat rekaman untuk rumah sakit NH. Jadi NH itu ada YouTube-nya, ada siaran rohaninya, yang agama lain ada, yang Kristen juga ada. Tapi saya waktu itu belum nyanggupi. Nah, gitu selesai, otomatis saya daripada tidak ada hiburan lain, ada suster 2, saya bilang sus, tolong setel YouTube tentang khotbah tentang ibadah-ibadah. Di setel minggu itu saudara, aduh, benar-benar saya minta ampun. Saya tanya nggak, Kamis jam 12 lebih sedikit ditaruh mana ranjangnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak bisa obat. Doi ya, Minggu itu cekot-cekotnya, waduh sudah kayak benar-benar nggak tahan. Di situ saya mulai ingat. Oh, dulu saya bilang rumah saya, maaf saudara ya, tidak pamer, tidak. Di Lamongan itu tanahnya 3.600 meter. Rumah saya, kamar saya pribadi 15 kali 15. 225 meter. Karena emang saya bilang ke istri saya, rumahku, kamarku adalah istanaku. Di dalam lengkap,
Ada ruang kerja, ada ruang karaoke, ada dapur bersih, ada minibar, ada macam-macam pokoknya. Tak lengkapi, jadi kalau masuk itu sudah aras-arasan keluar. Saya berpikir gini, rumah yang megah yang saya bangga-banggakan, mobil yang di garasi. Saya pernah ditegur bapak saya, lu ini kejahatan, ngelompok mobil saat gini aja. Saya pernah punya mobil itu 13 bro. Jadi kalau pergi tuh, saya ini beli kitiran itu, tak puter terus tak panah. Misalkan kena Innova ya pakai Innova, kena Mercy ya bawa Mercy, kena Land Cruiser ya bawa Land Cruiser. Misalnya di panah Alphard ya bawa Alphard. Ada 13, tapi di situ tak kasih 12. Karena saya ini senang koleksi, jadi mulai Pajero, mulai Fortuner lengkap. Papa saya sampai bilang, lu ini mau buka showroom? Enggak apa-apa. Ya senang aja Pak. Mobil yang tak bangga-banggakan, deposito yang miliaran. Saya bilang ternyata bukan milik saya. Karena apa? Saat saya di rumah sakit dalam kondisi 2 tangan ada selang infus dan di depan ada selang kateter ke bawah, saya ternyata baru sadar itu bukan milik saya. Memang saya akui dengan memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, deposito yang berlipat, saya bisa membeli kesenangan dunia. 5 benua sudah tak kelilingi semua. Saya juga hobi traveling. Bahkan Afrika yang paling ujung, yang nama Zimbabwe itu pernah parah. Loh iya, saya senangnya traveling. Tapi saat itu saya baru sadar, Tuhan, saya langsung berdoa, ampuni saya Tuhan. Saya benar-benar waktu itu merasa ternyata apa yang saya anggap milik saya semua ini keliru. Itu cuma titipan, cuma pinjaman. Tetapi satu hal yang masih saya ingat jelas, saya memiliki Tuhan Yesus Kristus. Saat itu saya berseru pada Dia, saya mulai memuji Dia, saya mulai menyembah Dia, saya mulai berdoa minta ampun sama Dia. Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya bertobat Tuhan, saya baru sadar ternyata semua itu bukan milik saya. Satu-satunya milik saya adalah Engkau Tuhan. Tolong hamba Tuhan. Boleh gak iso apa-apa ya tak? Masih yang duit deposito miliaran, mobil rolas sampai 13, tapi gak iso apa. Makan aja dibawai konco-konco besok itu gak kapanan belas. Loh iya, makanan sing ya wis kesenangan saya lah, tapi gak terjamah. Karena apa? Masuknya bisa, keluarnya gak bisa. Jadi bayangkan betapa menderitanya. Dan apa yang terjadi? Saat itu saya benar-benar merasa sangat dekat dengan Tuhan. Sangat dekat sekali. Gak ada pemisah lagi. Dan saya yakini saya punya Allah yang hidup, Allah yang mengerti dan peduli. Begitu saya selesai berdoa minta ampun sambil mencucurkan air mata, tiba-tiba HP saya berbunyi. Cling. Saya bel suster. Datang 2 suster. Ya Pak, tolong sus lihat sus, HP saya kok barusan bunyi. Dibuka. Apa sus? WA Pak. Dari siapa sus? Dibacakan satu nama yang saya rapat di situ. Salah satu hamba Tuhan teman saya juga. Cuma apa saudara? Ngirim lagu. Cuma ngirim lagu tok. Ada videonya, ada orang laki main alat musik sambil nyanyi. Judulnya Pelangi Kasihnya. Tetapi saudara tahu, begitu saya mendapat jawaban dari Tuhan, walaupun hanya sebuah lagu, saya mendapatkan satu kekuatan. Bukannya sakitnya hilang ya, bukan. Tetapi saya jadi mampu menahan rasa sakit itu. Saudara pernah dengar lagu Pelangi Kasihnya? Pernah? Gimana? Ya. Langit ini mungkin tak dapat engkau mengerti. Nyanyi? Boleh? Kalau mau ya. Asal bisa loh ya. Ada tagnya ada enggak? Pelangi Kasihnya. Nyanyi sebentar boleh ya? Ayo. Minta tolong ya. Oh, full komplit ya? Ya, ya boleh guys. Ya wes kok PKI tak jono bareng-bareng Mas. Transfer. Bisa ditampilkan lagu Pelangi Kasihnya. Saya cuma dapat lagu ini tak sih, tapi saya akui pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Bukannya sakitnya hilang, bukannya tersembuhkan enggak, tetapi benar-benar saya mendapatkan kekuatan.
Tolong bantu ya, ayo. Ya. Ya. Ayo nyanyi sama-sama ya. Apa yang Kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Gak bisa ikut puji-pujian, jadi tak temui sekarang ini. Nanti satu lagi nanti ya. Ya, oke, terima kasih. Jadi yang pertama, milikilah Tuhan Yesus. Saat saya sadar, saya hanya bisa berseru pada Dia karena saya percaya saya memiliki Allah yang hidup. Pertolongannya tidak pernah terlambat dan benar-benar tidak terpikirkan. Saya pikir Tuhan nolong dengan caranya yang ajaib atau bagaimana, enggak. Ternyata cuma melalui kiriman lagu dari seorang hamba Tuhan. Saya dikiriman lagu. Saya suruh susternya, sus, putar ulang, sus. Saya enggak malu-malu. Saya nyanyi dengan sepenuh hati sambil nangis. Suster satunya orang Kristen, satunya bukan. Tiba-tiba susternya tanya gini, Pak, menurut saya Bapak ini pasien yang berbeda. Banyak Pak pasien di sini orang Kristen, banyak. Tetapi yang saya lihat dalam menyanyi lagunya Bapak dapat kiriman ini berbeda sekali, Pak. Suster yang Kristen ini bilang gini, maaf Pak, Bapak pendeta ya? Saya tanya gitu, dan saya tidak pakai malu-malu. Saya bilang iya, saya pendeta. Oh pantas Pak, dalam menyanyi tadi Bapak begitu menjiwai sekali. Saya sampai terbawa Pak, saya pun tanpa sadar nyanyi. Bahkan teman saya yang non-Kristen pun juga ikut-ikutan nyanyi. Saya pikir, waduh, benar-benar kuasa yang luar biasa.
hari Minggu itu saya bisa melewati. Walaupun memang tidak berubah, tetapi yang heran saya bisa menghadapinya dengan begitu enteng itu. Dan Seninnya besok, saya berpikir gini, wah pasti beres, pasti keluar rumah sakit. Dokternya visit, melihat, Pak Edi, ini urin masih campur darah, Bapak belum boleh keluar. Saya bilang, tidak apa-apa, 1 minggu lagi, tidak apa-apa, saya bilang gini. Loh iya, loh kok gitu Pak, kenapa? Ya karena saya sudah memiliki Tuhan yang saya benar-benar bisa andalkan. Tuh, tidak sakit Pak, loh, masih sakit, tetapi saya diberikan kekuatan. Susternya kebetulan yang kemarin tiket juga jaga, cerita susternya. Dokternya bukan orang Kristen. Oh, orang Kristen ini seperti itu ya? Iya, saya bilang gitu. Bagus, bagus. Senin pun lewat. Selasa besoknya kira-kira hampir jam 12 siang dokternya visit lagi. Dilihat lagi, Pak Edi, puji Tuhan, bukan orang Kristen. Dokternya bisa bilang, puji Tuhan, hari ini sudah tidak ada darahnya, Bapak boleh pulang. Waduh, saya bersorak sekali dokter. Ayo Pak Edi, tindakan terakhir, kateternya tak copot. Jadi setelah kateternya dilepas, saya disuruh siap-siap, boleh pulang. Jadi M yang pertama, memiliki. Jangan pernah lupa itu. Kalau saudara bilang rumah, mobil, tabungan itu milikmu, gantian. Tidak benar, itu cuma pinjaman, cuma titipan. Nah karena pinjaman, kalau bapak gembalamu, ibu gembalamu, atau anaknya gembala punya mobil, ya serangan nggak apa-apa, mau pinjaman kok. Masa nggak oleh? Boleh ya? Boleh, iya. Saya tadi ngomong di belakang, Ray, kamu ini sekarang sedang viral, Ray. Viral mengenai apa? Ada 2 hal saya bilang. Pertama, kamu dipuji sebagai pembayar pajak terbesar di salah satu kantor pajak di Surabaya. Saya tidak tahu Surabaya mana, tetapi itu sudah jadi rasa-rasa yang baik. Yang kedua dia bilang, Pak Edi, kenal nih itu ya? Petani Kambarjo, lo kenal, kenapa? Waduh, menggemparkan jagat. Lo kenapa? Beli mobil, harganya gak nanggung-nanggung. Iku nggak ditukar becak oleh Sat Tambasari. Saya bilang, lo kan gak kenal? Gak, aku kenal, aku diselangi malah kawannya terus bilang gini. Tuh iya, itu kayak beset antara jual apa itu nembel besetnya aja, nggak cukup itu. Tapi semua itu saya percaya, walaupun keluarga gembala di tempat ini diberkati berlimpah-limpah, saya percaya mereka sadar bahwa itu bukan milik mereka. Milik mereka cuma satu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. M yang kedua, Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Tolong dibuka, tampilkan Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Nanti ini nyanyi lagi Pak. M yang kedua, Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Ya, tolong sekali lagi saya minta kesediaan untuk baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Amin. M yang kedua, menikmati. Dikatakan Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai oleh kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga tidak kurang suatu apapun juga, tetapi belum tentu dikaruniai kuasa untuk menikmati. Saya percaya di tempat ini seberapapun jemaat gereja Betani Tambakrejo memiliki, mungkin rumahmu kecil, mungkin ya kamu baru punya motor, belum punya mobil, tapi Anda sudah memiliki barang yang dipercayakan Tuhan. Nikmatilah, nikmati. Jangan cuma ngeliat sing atas terus, jangan. Percayalah, di bawah saudara itu masih sangat banyak yang jauh lebih berkekurangan. Jadi yang kedua M-nya adalah menikmati. Saya punya teman, kerjaannya itu importer handphone dari Cina. Wah, importer besar ini. Dia kira-kira menyuplai
27 provinsi kalau dia bilang. Punya villa di Tretes, luas, 2 lantai, kamarnya 14. Ada kolam renangnya, ada kebun bunganya, wes pokoknya gede. Suatu hari saya dan teman-teman sekolah ditelepon, diundang, ayo kumpul-kumpul di sana. Wah, seneng aja diundang ya. Saya dijadikan koordinator, saya ditanya, Pak Edi, mau makan apa? Saya bilang, loh sing khas kono ae. Tretes itu kan terkenal sate sama bakwan, ya toh. Ya wis sate mbek bakwane, tapi tolong aja lali sediakno duren, saya bilang gitu. Oke. Sudah ditentukan harinya, kita kumpul. Setelah bercengkrama, karaoke, cerita-cerita, acara makan. Kita turun ke kebunnya, tukang satenya dia panggil, ada beberapa rombong, tukang bakwan juga gitu, beberapa rombong. Lalu saya pesan, Pak, sate sama bakwan. Saya bawa ke meja yang ada teman saya yang punya itu. Terus saya bilang, kamu udah pesen? Satenya enak? Oh, gak wani ya. Bakwan? Oh, apa mana? Duren? Oh, pasti aku emang duren. Tak kasih tahu saudara ya, saya pada waktu datang, saya diajak dia, begitu. Saya dipameri 1 lembar biliet deposito 200 miliar. Depositonya 1 lembar 200 M. Saya berpikir kalau saat ini 200 M itu kira-kira bunganya meremnya 700 juta 1 bulan, merem itu. Ya. Dilihat maksudnya. Terus saya bilang, lah kan duit deposito sakmono. Villa sakmene gede nih, kon importer handphone yang top di Indonesia. Sate gak wani, bakwan gak wani, duren jadi mati. Ya terus gaya apa? Ya, saya bilang kamu ini cuma bisa memiliki tetapi tidak bisa menikmati. Gak lama suster keluar bawa nampan. Isinya apa? Kentang, sayur-sayuran, air putih sama pil. Kira-kira 10 biji pilnya. Ngomong Jim, terus percuma sih mau ada sih. Iya, aku salah nom-noman ya biar. Sim timbangnya kan kok gak nututi depositomu kayak aku mari aku tak cuma semangat betani tambah rejo maksud saya gitu loh. Kok gak dukung amin lagi? Wah, loh, siapa tahu ya toh? Lah kan sudah bilang, aku mari mati ya sing dumnan aku jemaate betani tambah rejo. Seneng enggak kabeh? Enggak seneng. Hebat iki. Rey, hebat Rey. Didumi deposito 200 miliar, getek Rey. Belum ya toh, tapi nanti tompokan duit kayak pensiunan MA itu siapa itu? Yang baru ketangkap KPK itu, ketangkap siapa itu? Ketangkap kejaksaan apa itu? Wah, pensiunan tok itu jadi calo jadi makelar. Duitnya mesak triliun, emasnya 51 kilo. Aku ki kerja 48 tahun ya. Saya durung iso ngolah sakmono sih. Jadi mari, seberapapun yang saudara miliki saat ini, nikmati. Loh iya, karena apa? Ada juga orang yang tidak dikaruniai memiliki tetapi menikmati. Ada. Nah, saya setelah makan, saya jalan-jalan, ketemu tukang kebunnya. Saya tanya, Cako, soro Cako ya, bila sampe ini gede sampai ijo. Kamarnya 14, kolam renangnya gede, kebun bunga sama kebun rami. Enggak, gak soro. Aku menikmati. Tiap hari aku turu kamar masih jam nomor 14 tak rata nih aku. Tak bilang nih loh, lah jeraganmu ya apa gak ngamuk? Enggak. Jeraganku itu setahun sekali dorong mesti melini. Tapi aku krungu sebulan sekali mesti mlebu rumah sakit. Jadi tukang kebun ini bilang aku gak memiliki, tetapi aku bisa menikmati semuanya. Tapi teman saya memiliki, gak bisa menikmati. Jadi mari, seberapapun saudara sekarang dipercaya oleh Tuhan, ya toh, memiliki mungkin rumah yang sederhana, mungkin ya katakanlah sepeda motor yang tua, mungkin uang di dompet yang ya seadanya, nikmatilah. Amin.
Saya ingat satu lagu lagi, ayo nyanyi lagi. Satu hal telah aku minta, ya. Ini tempuan, mau soalnya telat aku. Mau macetnya minta ampun. Dari rumah saya barat ke sini 1 jam 18 menit. Biasanya 45 menit sampai. Satu hal telah aku minta. Tadi nadanya kayak kurang cocok tadi ya. Kurang banyak kayaknya. Jawabannya banyak nih, satu. Ayo nyanyi sama-sama ya. Nanti kalau kebawon PK-nya akeh kono timbang kene. Sing penting wis nyanyi ya, saya nempuhi tadi ya. Karena saya terlambat tadi. Oke, terima kasih. Pujian ini mengingatkan kepada kita. Selain kita bisa memiliki, apakah kita sudah bisa menikmati? Bait yang kedua tadi dikatakan apa? Menikmati baitnya. Baitnya ini apa? Ya rumah Tuhan itu. Saudara jangan pernah berpikir, wah baitku itu cilik pak. Ya aku nang gereja Betani nginden, wah bait iki gak ono apa-apa nih. Saya kasih tahu. Gereja Betani Tambarjo memiliki bait yang menurut saya biarpun kecil tetapi indah. Nikmatilah. Loh, saya percaya bukannya keluarga gembala udah bisa beli yang gede kayak gini, bukan, nggak bisa. Kebiasaan. Tetapi ya itu tadi, sudah siapkah? Kalau disiapkan rombong yang besar dan saudara tidak menjala jiwa-jiwa, lah kalau dia nginden sing ibadah nek sakmene, kira-kira mlebu TV itu ya apa? Rusak TV ini ya kan? Jadi nikmatilah dan jangan lupa carilah jiwa menginjil. Jadi apapun kondisinya baitmu, nikmatilah. Yang kedua dikatakan apa? Nikmati kuasanya. Apa itu kuasanya? Kita ini sudah diberi kuasa, bisa mengusir setan, bisa menumpangkan tangan orang sakit sembuh. Tetapi kenapa tidak kita gunakan? Apalagi yang namanya kuasa mengusir setan. Kalau saudara mungkin jalan lewat kuburan tengah malam sendirian, ada katakanlah hihihi. Saya mau tanya, saudara sing ngusir setannya apa setannya sing ngusir saudara? Setannya sing melayu atau kamu sing melayu? Saya dulu ya, waktu masih pemuda remaja, saya ini kan rohnya menyala-nyala. Saya pernah dengar cerita gini, gunung ini, wah angker pak, kuasa kegelapannya kuat pak. Wow, ada si enom pemuda remaja ditantang gitu, roh saya langsung berontak, ngejak sama-sama teman pemuda remaja sepeda motoran dari Lamongan ke Gunung Kami, tidur di Kedung Kuning. Saya dengar masih ada itu, yang pakai kloso, jejer-jejer kayak pindang itu. Lah, saya malam-malam jalan, ya kepingin cari telo, terus kan ada namanya tempat Jiangxi. Sekarang katanya udah kebakar. Itu, waduh, orang antri, ya kan, ngocok-ngocok bambu. Kalau keluar sesuatu, nomornya berapa, kertasnya ditunjukkan. Itu ramalannya.
Tak pikir-pikir, waduh ada patung dua besar tinggi. Terus tengah sembayangan juru kuncinya di samping gini, jual minyak, jual macam-macam. Tak enteni sepi nih. Kira-kira setengah 12 malam sepi. Penjaga nih mungkin ke belakang tipis mungkin. Wah ketepaan guys ini. Iya toh? Tak parani patung ini sing sebelah kanan tak saduk. Duk. Setan, lu anak Tuhan. Pindah sini sebelah kiri, tak saduk sisan. Setan, itu anak Yesus. Gak ada apa-apa. Yang katanya angker, kuasa kegelapan, macam-macam. Gak ada apa-apa. Nah, karena nggak lama juru kuncinya datang, saya keluar. Kira-kira jam 12, saya balik ke tempat tidur sama teman saya itu. Tidur kami antara sadar dan tidak. Kira-kira setengah 2 pagi. Tiba-tiba tubuh saya ini terangkat, saudara. Tangan 2 ini dipentang gini, kaki 2 juga dipentang. Kan otomatis sakit ya, ditarik loh. Saya otomatis ya melek. Saya noleh loh. Lah kok klosonya di nisor. Otomatis saya bilang, saya bestrap darah Yesus. Tiba saya dicolong. Wah loro. Masih ada setengah meter. Tapi bawa kloso, kasur sepen enak ya. Suwakat kami tampun. Saya begitu mulet-mulet bangun, saya keluar. Tak cari, setan mewahnya sok, waya turu itu loh, waya tangi itu loh. Itu loh anak Tuhan. Ayo mewahnya metu. Nggak ada apa-apa. Besok siang selesai, saya pulang sepeda motoran. Sampai di rumah Lamongan saya cerita sama mama saya. Begini-begini. Mama saya bilang, oh bu, main-main. Sudah banyak cerita yang jadi nyata. Orang yang berani gitu pulang mesti kecelakaan, mesti mati. Tapi saya bilang, saya diberi kuasa. Saya punya kuasa, saya menikmati kuasanya. Ya memang saya tidak menganjurkan ya semua untuk rame-ramenan Gunung Kawi terus gitu, enggak. Tapi waktu itu saya mau tes kuasa Yesus ini diberi kuasa mana. Waktu saya melek, tak saduk atau setan, ya gak apa-apa. Gak iso bela, gak iso ngampleng saya, gak bisa. Tapi waktu saya tidur, yang kedua, ini nyata. Gak masuk akal, tapi nyata. Begitu saya bestrap, darah Yesus dicolok, blak. Bok Yesus. Gue itu kan pijat. Menikmati kuasanya. Yang ketiga tadi katakan, menikmati kasih. Sadar enggak saudara? Sampai saat ini kita masih ada ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Jadi nikmat. Jangan terus aduh repusoro, seperti kalau kesatok jangan ya. Menikmati kasih. Dan yang terakhir tadi katakan apa? Menikmati firman-Nya. Seperti saat ini kita semua menikmati firman-Nya. Dan untuk menikmati firman dibutuhkan yang namanya iman. Dan saya mau kasih tahu, iman tidak bisa diminta. Dalam salah satu pelayanannya Tuhan Yesus menasihati 12 muridnya. Dan muridnya bilang apa? Tertulis di kitab Injil Lukas 17 ayat 5. Tolong tampilkan. Lukas 17 ayat 5. Muridnya ini minta iman. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Ya, nyok tak kei gitu. Tidak bisa. Tetapi Roma pasal 10 ayat 17 menuliskan apa? Kitab Roma 10:17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran oleh firman. Jadi kalau saudara mau menikmati firman-Nya, punyailah iman. Jangan bilang Tuhan minta iman, tambahkan iman. Tidak bisa. Tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oke, yang terakhir, M yang ketiga. Mazmur 136 ayat 1. Jadi kalau yang pertama memiliki, yang kedua menikmati, M yang ketiga Mazmur 136 ayat 1. Ayo kembali baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. M yang ketiga adalah mensyukuri. Jadi jangan cuma memiliki lalu menikmati, tapi lupa mensyukuri. Karena kalau itu kita lakukan, tidak akan pernah bisa puas. Kalau
warga Gembalamu di sini diberkati mobil yang luar biasa menurut ukuran orang Indonesia. Bukan tidak mungkin. Suatu saat ini bisa beli helikopter. Pelayanan ke Lamongan, Pak, numpak jalan darat macet Pak, tak numpak helikopter. Ada yang mau miloti kalau mau naik helikopter? Loh, jangan kira cuma gudang garam tok saya bisa beli loh. Warga Gembalamu ini benar-benar dia memiliki Tuhan yang hidup dan dia bisa menikmati semuanya itu. Tetapi tidak pernah lupa bahwa warga Gembala di tempat ini mensyukuri semua. Tidak pernah lupa. Syukuran. Salah satu hal kenapa kita tidak bisa mensyukuri, salah satu hal adalah apa? Kita terlalu sering membanding-bandingkan awak dhewe dengan orang lain, betul? Waduh, tonggo tuku TV, melo. Tonggo tuku kulkas, melo. Tonggo utang becak. Ojo melo, lapo utang becak melo itu. Mau jadi juragan becak kan? Salah satu penghalang tidak bisa mensyukuri itu loh, terlalu sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya punya satu ilustrasi yang menarik. Ada sepasang suami istri muda yang kaya raya. Ya wes kayak Regina lah ya, kaya raya. Rumahnya mewah, punya mobil mewah. Ilustrasi ini berkata, keluarga ini punya Mercy S600. Waduh, kemana-mana dipakai. Sebelahnya ada sepasang suami istri yang tua, yang hidup sederhana. Mungkin pensiunan, nggak tahu PNS atau apa ya. Juga punya mobil yang sudah tua. Lah, istri yang kaya tadi ini, kalau lihat suami istri tetangganya itu kalau pulang dari jalan-jalan, begitu masuk rumah karena batas antara mereka tidak ada temboknya, cuma tanaman rendah, dia bisa lihat bagaimana sang suami itu setelah mematikan mesin mobilnya keluar membukakan pintu istrinya. Waduh, yang wanita kaya tadi bilang, aku kok gak iso ngono ya, bojoku kok gak iso ngono ya, padahal kita Mercy. Saking penasarannya, suatu hari karena bertetangga, pas ketemu di antara pembatas rumahnya, dia tanya, Bu, saya ini terus terang saja iri dengan ibu. Ibu ini kaget, jeng ndak kebalik tak? Rumahmu megah, mobilmu mewah, rumah kami cuma sederhana, mobil kami juga mobil tua. Apa yang ajeng irikan? Wanita kaya ini bilang gini, itu loh Bu, saya iri kalau ibu datang sama bapak dari pergi kemana-mana, saya lihat bapak itu selalu membukakan pintu. Ini tidak dilakukan suami saya. Ibu tua ini bilang gini, jam kalau itu yang Anda iri, jangan salah. Tak kasih tahu, mobil itu saking tua lawangnya gak bisa dibuka tekan jeruk. Jadi terpaksa suami saya keluar membukakan pintu buat saya dari luar, karena nggak bisa dibuka dari dalam. Itu gambaran saudara dan saya sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita ini sudah memiliki, kita bisa menikmati, tapi sering banyak di antara kita tidak bisa mensyukuri. Jadi sore hari ini saya tidak memperpanjang firman karena memang sudah panjang. Prinsip 3M ini lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya saudara semua pasti bisa. M yang pertama apa? Memiliki. M yang kedua? Menikmati. M yang ketiga? Mensyukuri. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan waktu pada pemimpin ujian. Tuhan memberkati.